Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Allah kita Allah yang mengasihi. Dia selalu membawa kita. Dia selalu ingin kita terbit seperti matahari dalam kemegahannya. Ya, itulah kita dikasihi Allah. Mari kita terima berkat pertama pagi hari ini, yaitu firman Tuhan Hakim-Hakim 6 ayat 12. Ya, saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Firman Tuhan katakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu Saudara, ini adalah cerita awal bagaimana Gideon dipilih oleh Tuhan. Siapakah Gideon? Gideon itu adalah satu orang hakim yang luar biasa, yang ada di dalam Alkitab, yang ada di dalam sejarah kuno Israel. Dia orang yang luar biasa. Siapakah dia? Nah, kalau kita baca di Hakim-Hakim 6, 7, 8, kita tahu ceritanya. Gideon, namanya, artinya adalah pahlawan Allah, penghancur musuh. Itu arti namanya. Siapa yang memberikan dia nama pahlawan Allah? Allah sendiri. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hakim-Hakim 6 ayat 12 katakan, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Ini malaikat Tuhan sendiri datang. Jadi istilah Gideon itu pahlawan Allah gagah berani bukan dari manusia, dari Allah sendiri. Dan mari kita belajar satu dua hal yang bagus dari Gideon ya. Hakim-Hakim 6 ayat 11 katakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer. Sedang Gideon anaknya mengiring gandum dalam tempat pemerasan agar tersembunyi bagi orang Midian. Satu, kita melihat bahwa Gideon ini bukan orang yang malas-malasan. Alkitab mencatat bahwa dia memiliki pekerjaan dan memiliki kesibukan dan memiliki profesi. Tetapi waktu Allah memanggil dia, dia ingin meminta tanda. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan ya. Hakim-Hakim 6 ayat 16. Gideon meminta tanda. Karena dia seorang yang profesional, dia sibuk dengan kesibukannya. Dia bukan orang bermalas-malasan. Dia ingin tahu apakah benar orang yang di hadapan dia ini. Kita tahu bahwa itu malaikat Tuhan karena kita baca. Tetapi pada saat itu Gideon tidak tahu apakah ini malaikat Tuhan atau siapa. Ya, dan ingat, zaman ini waktu ini terjadi, orang Israel sedang ditindas oleh orang Midian. Sudah 40 tahun ditindas ya. Mari kita baca. Hakim 6 ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Kemudian kita baca ayat 18. Caranya Gideon meminta tanda luar biasa. Janganlah kiranya engkau pergi dari sini, kata Gideon, sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Gideon meminta tanda, bukan meminta berkat. Justru sebaliknya, Gideon katakan, kalau engkau adalah malaikat Tuhan, izinkan aku membawa korban persembahan. Dan Gideon langsung pergi mengorbankan lembunya kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan tanda
korban lembu yang sudah diolah itu dibakar oleh api dari Tuhan. Dan seketika itu juga malaikat itu hilang. Taulah Gideon bahwa dia benar-benar berjumpa dengan malaikat Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu? Kebanyakan dari kita meminta tanda. Kalau engkau malaikat Tuhan, berikan aku ini, berikan aku itu. Kebanyakan dari kita seperti itu. Meminta tanda berkat, berkat, berkat. Kalau engkau Allah, sembuhkan aku. Kalau engkau Allah, berikan aku ini. Kalau engkau Allah, kasih aku pekerjaan itu. Kasih aku jodoh, kasih aku ini. Kalau engkau Allah, buat aku begini-begini, diberkati. Tetapi Gideon berbeda. Gideon berkata, kalau engkau memang malaikat Tuhan, izinkan aku datang kepadaku, membawa persembahanku. Luar biasa ya. Pagi hari ini kita belajar dari Gideon, bahwa Gideon meminta supaya dia diizinkan membawa persembahan kepada Tuhannya yang akan disampaikannya. Sebagai tanda pernyataan bahwa yang menerima korban itu adalah Allah sendiri. Inilah yang harus kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Marilah kita mulai meminta tanda. Tuhan, kalau engkau ini berikan aku pekerjaan ilahi, apa yang harus kulakukan. Marilah kita meniru Gideon ya. Meminta tanda bahwa itu suara yang kita dengar suara Tuhan, dengan meminta izin kepada Tuhan supaya kita membawa persembahan, bukan sebaliknya meminta berkat. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berterima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar mengenal akan Gideon. Kami mengangkat tangan kami, tanda syukur. Kami boleh belajar Gideon, seorang pahlawan gagah perkasa yang meminta tanda dengan cara membawa korban kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kesalahan kami. Kalau kami meminta tanda, selalu meminta berkat, berkat, berkat. Kami mau seperti Gideon, meminta tanda dengan membawa korban. Dan tandanya, kalau engkau adalah Allah, menerima korban kami ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami berdoa untuk berkat Tuhan hari ini, kesembuhan buat kami yang sakit, yang isoman, pertolongan di dalam hidup kami, penjagaan, dijauhkan kami daripada yang jahat oleh darah Yesus, dibatalkan perbuatan rencana iblis. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan. Hormatilah Raja. Mari Bapak Ibu, kita takut akan Tuhan. Kita menghormati Tuhan kita dengan cara kita membawa korban persembahan, yaitu hidup ini diberikan kepada Tuhan. Salam kemenangan dalam Kristus. Layani jiwa-jiwa yang ada. Nanti Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya kepada kita waktu kita melayani Allah lebih lagi dengan membawa korban dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Haleluya. Glory haleluya.